محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kesempatan malam ini kita dimudahkan Allah untuk bisa menunaikan sholat jamaah maghrib dan disambung dengan thalabul ilmi. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa ngaji bersama Ustaz Fahrul Muiz setelah dua bulan ya, dua kesempatan digantikan. Alhamdulillah malam ini beliau sudah bisa hadir kembali. Mari kita awali, kita buka kajian kita dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir ke majelis ilmu ya, untuk menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya untuk selalu mempelajari ilmu agama. Dan ini Bapak Ibu sekalian sangat penting karena sesungguhnya waktu yang kita miliki adalah hari ini, karena hari yang kemarin ya sudah berlalu, sudah hilang ya kan. Kemudian besok kita belum tahu ya kan, besok apakah umur kita masih panjang atau sudah tidak punya umur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, waktu yang betul-betul milik kita itu yang sekarang ini yang kita jalani. Oleh karena itu mari kita isi, kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena memang betul-betul kita jalani ya, karena yang kemarin sudah berlalu, nggak bisa kembali lagi, yang besok juga kita belum tahu. Makanya mari kita gunakan usia kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau mencari uang Bapak Ibu sekalian itu sudah panjang waktunya ya. Kalau kita yang masih muda-muda, masih kerja ini kan jam 8 sampai jam 4, jadi kira-kira 7 sampai 8 ya, 8 jam. Nah, kalau untuk kajian yang hanya 1 jam kurang lebih ya, hendaknya kita bersemangat, kita lebih rajin ya kan, karena hanya 1-2 jam, nggak ada kajian sampai 8 jam, itu nggak ada ya. Sehari full itu ya, yang dengarkan mungkin ya apa istilahnya, nggak kuat atau bosan, kecuali yang masih menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita ya. Saya bawakan 2 kitab. Yang pertama Al-Quran Tadabbur wa Amal, yaitu tadabbur Al-Quran dan cara mengimplementasikan. Kemudian yang kedua adalah Al-Mukhtasar fi Tafsir Quran ya, ringkasan dalam tafsir Quran. Nanti ayat per ayat akan kita jelaskan dari Mukhtasar ini ya, ringkasan ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita jelaskan tentang aplikasi ayatnya bagaimana dari kitab yang satunya, agar runut maknanya jelas ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membawa Al-Quran ya, kajian kita sampai pada halaman 9
Ya, kalau ada Al-Qur'an halamannya sama ya, 604 halaman. Ya, halaman 1 nanti Al-Fatihah, halaman 2 Alif Lam Mim itu sama. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau mengikuti kajian kita, yaitu pada halaman 9 ya, halaman 9 dari kitab Al-Quran. Kita bacakan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian halaman 9, kalau ayatnya 85 ya, masih melanjutkan tentang perbuatan dari orang-orang Yahudi ya. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah Bapak Ibu sekalian, nah di Madinah itu adanya suku Aus dan Khazraj. Nah, itu penduduk asli Madinah ya, penduduk asli Madinah. Kemudian yang ketiga adalah suku Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, kitab Taurat, di situ dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman setelah Nabi Isa akan diutus seorang nabi. Tempatnya di mana? Ya, dijelaskan di situ. Tempatnya adalah di sebuah daerah yang banyak kurmanya. Nah, mana itu? Ya, Hijaz waktu itu. Hijaz ya, Mekah dan Madinah. Akhirnya orang-orang Yahudi yang berada di Syam ya, di daerah Suriah, Palestina, hijrah, pindah untuk menyambut Nabi akhir zaman itu ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sudah di Madinah sudah bertahun-tahun, Nabi belum datang ya, belum hijrah, ya kan, mereka sudah hidup di situ, kemudian sudah istilahnya bercampur dengan orang-orang asli Madinah, ada juga yang menikah dengan penduduk asli dan sebagainya. Tibalah waktunya ya Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, nah, ternyata apa yang diharapkan oleh orang Yahudi nggak terjadi. Orang Yahudi itu harapannya, pikirannya Nabi akhir zaman itu dari keturunan orang Yahudi, dari Israel, ya kan? Ternyata tidak, ternyata dari suku Quraisy, ya, dari orang Arab. Akhirnya kecewa, ya, kecewa. Akhirnya muncul sifat dengki, ya. Dari sifat dengki itu akhirnya perbuatannya jahat, ya, selalu jahat gitu ya. Nah, makanya di surat Al-Baqarah ini banyak mengungkap, ya kan, sifat asli orang Yahudi yang ada di Madinah dan juga orang Yahudi yang menjadi nenek moyang mereka. Nah, ini termasuk ayat ini yang membahas. Ya, halaman 9 Bapak Ibu sekalian ya. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujada wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ya, penjelasannya wadkuru min ni'amillahi alaikum hina qulna lakum udkhulu baital maqdis wa kulu mimma fihi minat thayyibati min ayyi makanin syi'tum akalan hani'an wasi'an wa kunu fi dukhulikum raqi'ina khadi'ina lillah was'alullaha qailina rabbana khutta 'anna dunubana nastajib lakum wa sanazidul ladina ahsanu fi a'malihim thawaban ala ihsanihim. Jadi ayat ini menjelaskan Bapak Ibu sekalian ya, agar orang Yahudi itu mengingat ya, mengingat nikmat yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Ketika apa? Ketika Allah berkata udkhulu baital maqdis. Ketika Allah berkata kepada orang Yahudi, masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi wa id qulna dkhulu hadhil qaryah. Nah, qaryah di sini
secara bahasa artinya desa, tapi maksudnya adalah Baitul Maqdis. Kemudian mereka disuruh makan, ya, yang ada di dalamnya dari apa istilahnya makanan yang baik-baik, apapun yang kalian kehendaki, ya. Kemudian ketika memasuki Baitul Maqdis, Bapak Ibu sekalian, mereka diperintahkan dalam kondisi merendahkan hati, ya, nggak boleh sombong. Masuk ke Baitul Maqdis dengan rendah hati. Kemudian disuruh mengucapkan khutta anna dunubana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Nah, ketika mereka mau mengatakan begitu, maka mereka akan diampuni, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dijelaskan di ayat berikutnya, fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun, ya. Ternyata orang-orang Yahudi sudah diperintahkan, perintahnya jelas ketika masuk ke Baitul Maqdis itu hendaknya masuk dengan rendah hati, dengan menundukkan diri, ya kan. Kemudian diperintahkan untuk mengucapkan, ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya, ternyata mereka merubah perintah itu. Nah, ini dosanya orang Yahudi, mengubah perintah, ya. Dia merubah dengan kaulan ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan yang tidak diperintahkan, ya. Nah, di sini disebutkan fatakhalu, ya, mereka masuk, ya, dengan ngesot. Harusnya kan masuk dengan merendahkan hati, dengan tunduk, ya kan, tidak terus dirubah dengan ngesot. Wa qalu habbah fi sya'arah mustahzi'ina bi amrillahi ta'ala. Harusnya disuruh mengucapkan di sini khutta tadi, ya, tapi diganti dengan habbah, ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin, ya. Harusnya dia mengucapkan kami mohon ampun, nah, tapi malah mengucapkan biji gandum. Nah, dirubah, ya kan, khitoh, ya, dirubah dengan habbah, ya kan? Hampir mirip. Nah, inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, ya, bahwa orang Yahudi memiliki sifat yang jelek, yaitu merubah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, apapun perintah Allah yang datang ke kita dari Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Rasulullah, jangan pernah diubah-ubah. Nah, kalau diubah-ubah berarti menyerupai perbuatan orang Yahudi. Nah, ini prinsip, makanya dijelaskan oleh Rasulullah, ya, di awal-awal Al-Quran, ya, hal-hal ini jangan kalian lakukan, gitu, ya. Kemudian juga dijelaskan, wa intistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fangfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin, ya, ayat 60. Nah, orang Yahudi juga disuruh untuk mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Apa itu nikmatnya? Yaitu ketika orang Yahudi itu diberikan hukuman oleh Allah, mereka berputar-putar di padang pasir, bingung, Pak. Jadi dihukum dengan kebingungan. Bapak Ibu sekalian mungkin jarang bingung, ya, kalau nggak pernah kemana-mana, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian misalnya umroh atau haji, itu kan ke tempat yang baru belum pernah, ya, misalnya pintunya itu banyak, ya kan? Kadang-kadang bingung, ya kan, masuk lewat mana, keluar lewat mana, gitu, ya. Nah, bingung. Nah, ini diuji, ya, orang Yahudi, ya, diuji dengan bingung. Nah, ketika bingung itu mereka di padang pasir, ya, merasa haus,
ya. Wah, haus yang sangat. Kemudian apa? Mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah, ya. Wahai Musa, berdoalah kepada Allah, mintalah agar memberi minum kami. Nah, fa'amarnahu an yadriba bi'asahu hajar. Nah, maka Nabi Musa ketika doa seperti itu diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu falamma darabahu tafajjarat minhu isnata asrota aina bi'adadi qabailikum, ya. Ketika Nabi Musa memukulkan ke batu maka keluarlah 12 mata air. Nah, 12 mata air ini sesuai dengan jumlah suku dari orang Yahudi. Biar apa? Biar gak rebutan. Nah, itu kan nikmat yang besar, ya kan? Masing-masing suku dibuatkan mata air. Ini kan luar biasa, ya? Agar ketika minum mereka tidak berebutan. Kemudian mereka disuruh kulu washrabu min rizqillahi alladzi saqaw ilaikum bighairi juhdin minkum wala amalin wala tas'au fil ardi mufsidina fiha, ya. Hal itu dilakukan, diberikan kepada mereka, ya, agar apa? Agar mereka itu, ya, bisa makan, bisa minum, ya, tanpa di sini bahasanya bighairi juhdin minkum, ya, tanpa susah-susah mencari, ya kan? Bayangkan kalau di padang pasir dan tidak diberi nikmat Allah kan susah, ya kan? Nyari air di mana, lari ke sana nggak ada air, lari ke sini nggak ada air, ya kan? Nah, ini orang Yahudi sudah dikasih, sehingga dengan adanya air, ya, mereka bisa minum, bisa masak, ya, bisa makan, nah, tanpa kesusahan, ya. Nanti diberi rezekinya gampang ini orang Bani Israel ini, ya. Kemudian wala tas'au fil ardi mufsidina fiha, ya. Setelah diberi nikmat itu Allah pesan kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini diingatkan semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ayat 61 demikian juga, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ya. Allah juga mengingatkan wadkuru hina kafartum ni'mata rabbikum, ya. Allah mengingatkan, ingat kalian dulu ketika kalian itu mengkufuri nikmat Allah. Apa itu, ya? Kalian sudah diberikan apa istilahnya makanan yang turun dari langit, tetapi kalian bosen, nah, gitu ya, bosen minta diganti, ya. Di sini disebutkan, ya, di ayat berikutnya, ya, mereka minta ganti dengan apa sayur-sayuran dan sebagainya, ya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa orang Yahudi selain merubah perintah Allah, mereka itu tidak tahu berterima kasih, tidak tahu syukur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah yang bisa kita ambil pelajaran di sini, ya, bahwa orang Yahudi itu nanti banyak mendapatkan bencana karena dia banyak berbuat dosa. Nah, salah satu dosanya di sini merubah perintah Allah, kemudian dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang hendaknya Bapak Ibu sekalian kita ambil pelajaran, sebagaimana sekarang ada musibah di mana-mana di negara kita, ya kan, ada gempa misalnya di Cianjur, di sampingnya lagi di Garut, ya kan, kemudian
Semeru, ya kan. Kemudian ada banjir bandang di mana, Bapak Ibu sekalian, di Pati dan sebagainya. Maka ini hendaknya jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita hanya berpikir wah itu fenomena alam saja, ya kan. Lebih-lebih di bulan Desember biasanya ya kan. Desember biasanya banyak bencana, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau seperti itu berarti orang itu tidak akan ingat Allah, tidak akan bertobat, tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak sekalian, salah satu hikmah adanya musibah atau bencana sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah supaya manusia itu punya rasa takut, ya kan. Kalau hatinya takut, baik yang kena musibah maupun yang tidak, nah itu dia akan apa? Akan kembali kepada Allah, ya. Kalau dia sudah kembali kepada Allah, ya maka dia akan meninggalkan perbuatan maksiatnya. Nah gitu, yang biasanya dangdutan, ya kan, yang membuka aurat penyanyinya itu berhenti. Wah ini lagi ada gempa ini, nah mosok kamu pengen mengadakan apa acara seperti itu? Wah takut, jangan-jangan nanti pas di panggung terus gempa langsung masuk ke perut bumi misalnya, mati ya kan? Takut akhirnya, ya kan. Demikian pula yang tidak di tempat musibah juga akan merasa takut. Wah iya ya, aku ibadahku durung oke ya, ibadah saya belum rajin, nanti kalau ada musibah bagaimana. Nah itu diantara hikmah dari musibah Bapak Ibu sekalian, ya. Maka ada 3 sikap, ya, setidaknya yang bisa kita ambil ketika ada musibah. Yang pertama tentu saja ya sesama manusia, ya kan, tidak bisa terus kita sampaikan itu gara-gara kebanyakan dosa, itu nggak bisa gitu ya, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, ketika banyak terjadi bencana gempa di mana-mana adalah kita saling membantu. Nah, saling membantu, ya. Kalau kita punya harta berlebih, kita bantu dengan harta. Kalau nggak punya, dengan tenaga. Nggak punya lagi, dengan doa. Nah itu yang pertama, saling membantu. Kemudian yang kedua tentu saja adalah kita bisa motivasi untuk bersabar, ya, memberikan motivasi, memberikan dukungan, ikut berempati, ya kan, agar orang-orang yang mendapatkan musibah itu diberi kesabaran dan ketabahan. Nah yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian baru evaluasi. Nah, evaluasi itu ya bagi diri kita, ya kan. Kita tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita evaluasi. Karena pada zaman Rasulullah itu pernah terjadi gempa, maka Rasulullah keluar naik mimbar, kemudian mengatakan bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian banyaklah mengingat Allah. Jadi pernah terjadi di Madinah itu pada zaman Rasulullah ada gempa sampai istilahnya pagernya itu goyang-goyang, gitu ya. Kemudian pada zaman sahabat Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, itu juga pernah terjadi gempa. Kemudian sahabat Umar bin Khattab mengatakan, apa yang kalian lakukan ini, ya, kalau kalian tidak berhenti dari perbuatan kalian ini, saya akan meninggalkan kalian. Nah, jadi sikap dari sahabat Umar bin Khattab ini, beliau mengevaluasi kalau ada gempa berarti banyak orang yang berbuat dosa atau banyak yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, kalau kalian nggak mau berubah, saya sing pergi. Nah, itu. Jadi itu yang dicontohkan. Nah, tapi tidak jadi pergi karena hanya sebagai pelajaran, ya. Kemudian juga pernah Bapak Ibu sekalian ditanyakan kepada
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang gempa itu. Maka Ibunda Aisyah menjelaskan ya secara umum ya bahwa gempa Bapak Ibu sekalian khususnya itu terjadi ya ketika tiga kemaksiatan ini sudah merajalela ya. Dalam hadis yang disampaikan beliau intinya yang pertama adalah ketika manusia sudah menghalalkan zina satu ya. Yang kedua ketika manusia sudah menghalalkan minum khamr dua. Kemudian yang ketiga ketika kalian sudah memainkan alat musik. Nah, jadi dari situ diambil pelajaran Bapak Ibu sekalian ketika khususnya tiga dosa ini sudah merajalela di masyarakat ya, maka akan terjadi banyak gempa. Kalau mereka berhenti, maka gempanya berhenti. Tapi kalau tidak berhenti, maka akan diguncang terus. Nah, makanya ini penting ya, dengan membaca hadis-hadis Nabi ini kita bisa menghubungkan semua yang terjadi di bumi ini ya, tidak berdiri sendiri, tapi ada kaitannya ya, ada takdir, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita hanya mengatakan itu fenomena alam saja. Nah, tiap Desember itu ya terjadi misalnya, tiap apa, atau karena apa dan apa gitu kan. Tapi hendaknya kita sebagai orang beriman ya, kita mempelajari, meyakini hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Salah satunya adalah yang menceritakan ketika manusia itu banyak dosa ya, khususnya menghalalkan perbuatan zina, di mana perbuatan zina itu seharusnya ya adalah perbuatan yang keji yang harus dijauhi, tapi sudah dianggap biasa ya, di masyarakat sudah dibolehkan, dianggap biasa. Misalnya laki-laki perempuan ya kan belum menikah sudah berboncengan, sudah berduaan di kamar, masyarakatnya biasa ya, sudah tidak ada peraturan misalnya ya kan, tamu perempuan dilarang masuk, sudah nggak ada seperti itu, sudah bebas. Nah itu berarti membolehkan, seakan-akan zina itu mubah. Tetapi kalau kita masih membuat aturan ya, tamu laki-laki atau tamu perempuan di luar ya, tidak boleh masuk ke dalam kos, tidak boleh masuk ke dalam kamar, nah itu berarti belum membolehkan. Kita masih ada kecemburuan ya kan, kita masih berpegang kepada aturan agama. Tapi kalau sudah bebas dari sekalian, bebas karena mungkin beberapa sebab ya. Satu, mungkin kita nggak peduli karena bukan kos-kosan kita ya kan, kemudian yang punya kos juga nggak bilang ke kita, atau karena istilahnya nggak ada aturannya atau nggak ada jabatannya. Wah, saya nggak punya jabatan, saya nggak punya Pak RT, saya nggak Pak RT ya, nanti malah gimana gitu ya. Nah ini, maka di sini pelajarannya yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, selain kita harus peduli, maka yang kedua hendaknya kita banyak memberikan edukasi, pelajaran, kajian kepada kaum muda. Nah, kalau bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu, insya Allah aman, ya kan? Tenaganya sudah berkurang. Nah, tapi yang masih muda-muda ini perlu kita dekati, Pak. Karena apa? Karena para pemuda-pemudi kalau tidak kita dekati, akhirnya mereka nggak mau mendengarkan apa kata orang tua, mereka tidak mau mendengarkan apa kata ustadz, apa kata kiai, ya, sehingga yang dia dengarkan ya teman-temannya sendiri yang tidak punya ilmu, ya kan, tidak punya istilahnya landasan. Jadi
mosok gak oleh kan gitu, malah kita yang akan dijauhi. Maka di sini tugas kita, selain kepedulian, kita ajak, kita dekati kaum muda ini agar mereka tidak menjauh tidak menjauh dengan kita. Nah ini Bapak sekalian ya. Nah memang perlu cara yang berbeda. Kalau orang tua kan di-share pengajian, mohon setelah sholat ikut kajian, nah ikut insya Allah. Kalau yang muda kan ya habis salam lantas jalan gitu ya. Masih banyak kegiatan gitu ya, bersama teman-teman. Nah ini Bapak sekalian ya. Nah tapi yang penting kita ada peduli, ada kepedulian ya. Kalau remajanya sudah nggak bisa dipegang ya adik-adiknya kan gitu ya, yang masih kecil-kecil, yang masih TPA ya kita pegang, karena itu penting kok ya. Nah, penting. Yang kedua meminum khamr, minum minuman keras itu kalau sudah dihalalkan, sudah terjadi di mana-mana ya. Nah itu apa istilahnya, bisa memancing terjadinya musibah. Sebagaimana di berbagai tempat Bapak sekalian, ada di tempat-tempat tertentu itu yang sudah biasa, ya kan? Minum-minuman sudah biasa, habis kerja terus bayaran, kumpul-kumpul dengan teman, nah seperti itu. Nah, maka hendaknya kita jaga daerah dan tempat kita. Kemudian memainkan musik. Nah, jadi orang sudah terlena dengan nyanyian, dengan musik sehingga lupa dengan Al-Quran, dengan kajian. Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya musibah ya, khususnya atau lebih-lebih Habib sekalian nyanyian yang tidak layak, nah, gitu kan, tidak layak itu kan. Misalnya ada apa itu Pak, cah cilik-cilik itu biasanya nyanyi hamil duluan, nah itu kan nggak boleh itu kan. Itu anak-anak udah hafal itu kan. Kadang kita dengar loh, mosok ada lagu gitu ya, gitu kan. Nah, ternyata ya ada gitu ya. Nah, ini kan tadi wis menghalalkan zina ya kan. Hamil duluan kan berarti zina, tapi dianggap biasa, malah dinyanyikan, dan ketika menyanyikan tidak merasa berdosa, malah viral. Nah, ini kan kondisi akhir zaman. Nah ini Bapak sekalian ya, makanya kalau nggak berhenti, yang suka nyanyi apalagi yang tadi apa syairnya jelek-jelek ya kan, itu nggak tobat, nggak berhenti, ya sudah gitu ya. Artinya apa? Ya kita yang ngalah gitu ya. Kalau di suatu tempat kok masih banyak seperti itu, ya kita yang ngalah, jangan dekat-dekat gitu kan. Kalau memang nggak bisa ngajak berbuat baik. Dan ini perlu dari kita semua, karena sekarang zamannya medsos Bapak Ibu sekalian, semua orang pengen jadi artis dengan berbagai cara. Nah, nggak tahu caranya halal atau haram, pokoknya dia eksis saja, ya kan? Pengen jadi artis, ya kan? Bahkan Bapak Ibu sekalian kalau melihat itu akan, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin jarang lihat ya kan. Coba Bapak Ibu kalau lihat kan akan heran ya. Saya pernah lihat itu orang live Pak di TikTok itu gali kubur. Jadi yang ditampilkan di situ itu dia gali kubur terus. Mungkin kerjanya gali kubur ya, tapi karena zamannya medsos itu di live kan. Wah itu porak medeni. Gali terus ya. Jadi yang ditampilkan di dia itu ya pas gali terus, gali nggak ngomong apa-apa. Ada yang main lumpur, ada yang ya pengen ini kan, pengen dapat viral kan, ketenaran dan sebagainya. Nah ini bahaya ya, bahaya kalau tidak difilter sekalian ya. Maka kita sampaikan kepada anak kita ya yang baik-baik aja ya, yang jelek-jelek jangan. Yang baik boleh ngaji silahkan, misalnya di live apa seperti ini ya, live terus kita share itu boleh. Anak kita ngaji terus dia live boleh, nggak apa-apa ya kan. Bahkan kalau ada orang yang berbuat baik kemudian dia kita apa istilahnya kita video kita share, tidak apa-apa. Karena apa? Sekarang keburukan itu sudah terang-terangan gitu ya. Makanya kebaikan jangan sembunyi-sembunyi.
Jadi kebaikan silahkan terang-terangan. Ada orang umroh, haji, kemudian foto di share nggak apa-apa. Ya kalau dulu ria, sekarang nggak apa-apa karena kondisinya apa? Kejelekan itu sudah terang-terangan, masa kebaikan nggak terang-terangan, ini nggak imbang. Ya, siapa tahu dengan melihat ada orang foto umroh atau tawaf itu yang lain pengen, ya kan? Janjane aku ya pengen mas, cuma satu belum di duit misalnya kan, yang kedua belum, biasanya belum butuh, belum dijadikan sebagai kebutuhan. Nah, karena apa? Kalau kita jadikan sebagai kebutuhan, nah pasti kita agendakan. Sebagaimana kita butuh sepeda motor, nah berarti kan kita usaha. Apa? Misalnya ikut arisan motor atau tanya ke dealernya, ya kan, atau nabung. Nah, kalau kita jadikan misalnya umroh dan haji itu sebagai kebutuhan kita, nah kita bisa arisan Pak. Misalnya jamaah Masjid Barokah ini arisan per bulan 500.000. Nah, nanti kan insya Allah kalau umrohnya 25 juta atau 24-an, 4 tahun berangkat bareng-bareng. Ini kan, kalau arisannya 1 juta sebulan, 2 tahun berangkat bareng-bareng berapa? Nah, itu kalau kita jadikan sebagai tadi memang kebutuhan kita, ibadah kita. Nah, kalau kita belum merasa butuh ya ada uang ya tidak untuk itu, ya, untuk yang lain. Nah ini, jadi bisa kita atur ya, kita manage dengan cara-cara seperti tadi. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tema penekanan kita pada malam hari ini ya, bahwa banyak dosa ya itu bisa mengundang dengan datangnya banyak bencana. Oleh karena itu ya, mari kita kembali kepada Allah, bertobat, berusaha menjadi orang yang baik, mengajak keluarga, tetangga semuanya untuk selalu menjadi orang yang baik ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dampaknya ya, dampak dari perbuatan dosa itu ternyata banyak sekali ya. Kalau di kajian yang sebelumnya kita sampaikan, ada dosa yang terjadi pertama kali, yaitu dosanya iblis ketika iri kepada Nabi Adam, ya kan? Jadi iblis itu iri kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis dari api. Menurut iblis, api lebih mulia daripada tanah. Nah, karena apa istilahnya, iri dengkinya itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Ya, iblis diusir dari surga. Nah, itu dari satu perbuatan dosa saja, apa? Iri. Kemudian juga ketika iblis turun ke bumi, Nabi Adam juga diturunkan ya, karena digoda oleh iblis itu. Nabi Adam punya anak, ada yang namanya Habil, ada yang namanya Qabil, ya kan? Nah, Qabil ini iri kepada Habil, ini saudara sekandung. Karena apa? Satu, Qabil iri karena istrinya Habil itu lebih cantik daripada istrinya. Yang kedua, ya, Habil ini korbannya kepada Allah itu selalu diterima, sedangkan korbannya Qabil tidak diterima. Akhirnya iri. Karena sifat iri itu ya, dia akhirnya tega membunuh saudara kandungnya. Nah, ini gara-gara satu dosa apa? Iri. Nah, ya. Dari iri tega membunuh saudara kandung. Ya tadi, iri istri saudaranya lebih cantik ya, istri orang lain lebih cantik. Kemudian yang kedua, iri tadi korbannya itu diterima, sedangkan korban dia tidak diterima. Yang ketiga ya tadi, irinya orang-orang Yahudi tadi. Mereka pengen ya, yang menjadi nabi itu adalah dari keturunan Yahudi. Nah, ternyata tidak ya.
ternyata jadi keturunan Nabi Muhammad yang diurutkan nanti ketemunya kepada Nabi Ismail, tidak ke Nabi Ishak ke atas ya, Ishak nanti Yakub dan sebagainya. Karena iri itu akhirnya dia tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, akhirnya apa? Menjadi orang yang celaka di dunia dan akhirat. Nah itulah contoh kecil, satu dosa iri aja bisa menyebabkan berbagai bencana dan kejahatan. Itu Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.